Ayo 24/7 all day Gonna be okay 느낌대로 거둔대로 Shorty better turn it up You got the love with the juice Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan mata pelajaran sosiologi bersama dengan Ibu. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat? Baik Bu. Bu, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Untuk link presensi pembelajaran pada hari ini sudah Ibu kirimkan lewat room chat ya. Jadi kalian selama pembelajaran ini berlangsung bisa sambil mengisi link yang sudah Ibu kirimkan. Baik Bu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini kita akan mengetahui lebih mendalam tentang modernisasi, westernisasi, dan konsumerisme baik dari definisi, gejala, bentuk-bentuk maupun dampak-dampak yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk mengulas kembali materi minggu lalu, mungkin ada yang bisa menjawab tentang apa sih dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi itu sendiri. Silahkan, ada yang mau mengajukan diri? Saya Bu. Silahkan Mbak Tata. Mungkin saya akan memaparkan tentang dampak positifnya. Nah, dari dampak positifnya itu kita bisa mengenal budaya-budaya baru Bu, selain dari budaya sendiri. Misalnya budaya Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang dampak negatifnya, dampak negatif globalisasi juga membuat budaya kita menjadi rawan luntur ketika tidak dilestarikan lagi oleh masyarakat Bu, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Tata atas jawabannya yang sudah sangat bagus sekali. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah Bu. Baik, untuk yang pertama ada modernisasi. Jadi hal ini modernisasi itu merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan masyarakat, kebudayaan, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju keadaan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Nah, tradisi baru ini mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana dan bagaimana pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat itu terjadi. Jadi, modernisasi itu bisa dikatakan merubah dari hal-hal yang tradisional menjadi hal-hal yang lebih modern atau lebih maju. Selanjutnya ada gejala modernisasi. Yang pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat dibutuhkan oleh semua orang di dunia. Nah, hal ini muncul ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru yang terus berkembang untuk mendorong segala kemajuan yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya ada ekonomi. Nah, kemajuan di bidang ekonomi industri ini terlihat dengan digantikannya tenaga-tenaga tradisional seperti tenaga-tenaga manusia dengan tenaga yang lebih modern seperti penggunaan mesin. Nah, ini menjadi salah satu bukti untuk meningkatkan proses produksi hingga distribusi yang pada akhirnya dampaknya juga kembali kepada masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya ada politik dan ideologi. Nah, di bidang politik dan ideologi ini
suatu negara bebas memilih sistem politik atau ideologi apa yang akan digunakan dan diterapkan pada negaranya. Nah, munculnya berbagai pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan bentuk kerjasama baru di antara satu negara dengan negara-negara yang lainnya yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya ada agama dan kepercayaan. Pada bidang ini, modernisasi atau kemajuan ini menyangkut pada pengembangan nilai atau pemikiran yang lebih terbuka dan terhadap perubahan yang lebih ke arahnya positif. Yang selanjutnya ada dampak modernisasi. Sebelum itu mungkin ada yang bisa memberikan contoh dampak modernisasi apa yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian. Silahkan. Saya Bu mau coba jawab. Silahkan Mbak. Jadi di tempat tinggal saya itu dulu kalau ngojek sawah itu masih menggunakan kerbau. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang sudah diganti menggunakan mesin traktor. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih pada Mbak Rini atas jawabannya. Jadi ada beberapa dampak dari modernisasi yang akan Ibu jelaskan di sini. Yang pertama itu kondisi sosial masyarakat. Ini tuh berada pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang berbeda dari sebelumnya. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan ini untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Namun, hal itu juga bisa menjadi penyebab terkikisnya nilai-nilai, adat istiadat maupun kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di masyarakat yang sebelumnya diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang selanjutnya dampaknya ada transfer teknologi. Hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu dalam proses produksi, distribusi, hingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, di samping itu, proses transfer teknologi ini sendiri juga bisa menimbulkan adanya kesenjangan teknologi ataupun digital divide ya. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa terjadinya modernisasi ini beriringan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan industri yang muncul. Nah, jika aktivitas industri ini bekerja atas kebutuhan manusia yang semakin banyak, ini dari pihak-pihak industri ini tidak memahami dan kurangnya kesadaran mereka tentang keadaan keseimbangan alam, maka bukan tidak mungkin bahwa adanya industri-industri ini di samping dampak modernisasi bisa menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Yang selanjutnya ada westernisasi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan pengertian dari westernisasi sebelum Ibu lanjutkan? Siapa? Bu, saya. Silahkan Mbak. Kalau menurut saya ya Bu, westernisasi ini tuh merupakan perilaku kebarat-baratan atau sikap yang mengikuti gaya dari negara-negara barat. Ya, benar sekali apa yang sudah disebutkan Mbak Siva ya. Jadi bahwa westernisasi itu adalah penerimaan gaya hidup oleh masyarakat secara berlebihan terhadap negara-negara barat. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa apapun yang berasal dari negara-negara barat, baik perilaku, gaya hidup, fashion, dan sebagainya, itu merupakan bagian-bagian yang terdepan di kelasnya. Jadi menganggap bahwa budaya-budaya dari negara barat itu lebih unggul, lebih maju dibandingkan budaya sendiri. Yang selanjutnya ada perbedaan modernisasi dan westernisasi. Nah, perlu diketahui bahwa modernisasi dan westernisasi adalah dua hal yang berbeda. Kalau sudah Ibu sebutkan sebelumnya bahwa modernisasi ini mengubah dari hal-hal tradisional menjadi modern, sedangkan westernisasi ini adalah perilaku peniruan dari negara-negara barat. Nah, modernisasi ini memiliki pengaruh yang datang dari penjuru dunia, berbagai penjuru di dunia yang diseleksi dan direncanakan sedemikian rupa dan bersifat menyeluruh pada aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Sedangkan westernisasi itu kebalikannya dari modernisasi, bahwa westernisasi ini hanya berasal dari negara-negara barat saja, bukan dari seluruh penjuru dunia seperti modernisasi.
yang hanya menyentuh beberapa aspek tertentu saja. Jika modernisasi itu seluruh aspek kehidupan, maka westernisasi itu hanya beberapa aspek tertentu saja. Yang selanjutnya ada dampak westernisasi. Nah, ada beberapa dampak westernisasi yang akan Ibu sebutkan di sini. Yang pertama ada pengaruh budaya barat ini menimbulkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Nah, di dalam lingkungan masyarakat ini sendiri, adanya westernisasi ini juga bisa menimbulkan adanya akulturasi budaya, di mana perpaduan dua budaya ini membuat masyarakat tidak mengalami kekosongan budaya, karena masyarakat menginginkan hal-hal baru, sehingga bisa jadi dengan adanya budaya-budaya baru ini juga menimbulkan budaya-budaya baru lagi di antara masyarakat. Yang selanjutnya ada masyarakat beranggapan bahwa hal-hal yang berasal dari negara-negara barat merupakan budaya-budaya yang baik dan terdepan di kelasnya. Nah, hal ini mengakibatkan peniruan budaya atau perilaku di kehidupan masyarakat yang bisa saja melunturkan budaya-budaya asli yang sudah diturunkan secara generasi ke generasi yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya ada konsumerisme. Nah, konsumerisme ini sendiri merupakan kegiatan masyarakat yang mengubah perilaku masyarakat untuk melakukan sebuah kegiatan konsumen atau membeli barang atau jasa secara berlebihan untuk kepuasan semata tanpa melihat nilai guna yang ada di dalamnya. Nah, mungkin sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa sih dampak dari adanya konsumerisme atau membeli barang yang secara berlebihan ini? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Rini. Menurut saya, konsumerisme ini membuat masyarakat lebih konsumtif dari sebelumnya dan cenderung boros dalam membelanjakan uangnya gitu. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Rini atas jawabannya. Seperti yang sudah disebutkan Mbak Rini, bahwa konsumerisme ini lambat laun akan menjadi budaya baru di masyarakat, yang mana masyarakat memiliki jiwa konsumsi, jiwa konsumtif, dan hanya melihat barang atau jasa sebagai simbol-simbol untuk menunjukkan kelasnya saja. Meskipun pada dasarnya konsumerisme ini juga meningkatkan proses produksi dan distribusi bagi para pelaku usaha tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut pada penugasan. Silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang, kemudian kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, yang mana di dalamnya berisi beberapa pertanyaan yang bisa dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk kelompok yang pertama itu akan mengerjakan dengan tema modernisasi, dan untuk kelompok yang kedua akan mengerjakan tentang westernisasi, dan untuk kelompok ketiga akan mengerjakan tentang konsumerisme. Silahkan dalam 30 menit ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada lembar LKPD tersebut. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, karena sudah waktu selesai, Ibu minta kepada perwakilan dari kelompok 3 dengan tema konsumerisme untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silahkan perwakilan dari kelompok 3. Ya, baik Bu. Saya Putri, perwakilan dari kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan artikel konsumerisme. Generasi milenial saat ini kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani dalam mengambil resiko. Mereka memiliki banyak ide-ide menarik dan memiliki karakter yang sangat produktif. Namun, di sisi lain, mereka juga sangat konsumtif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya digital dan penggunaan internet. Konsumerisme ini dilihat melalui peran adanya influencer,
Dalam hal ini terjadi ketika seorang anak milenial melihat influencer idolanya menggunakan atau memiliki suatu barang, ia pun akan terdorong untuk ikut membelinya. Begitu. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 untuk hasil diskusinya yang sudah sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya, agar kita bisa menarik kesimpulan, kita akan melakukan sedikit games. Silahkan kalian masuk kepada link yang sudah Ibu berikan dengan password kode yang sudah juga Ibu berikan. Kalian bisa mengerjakan beberapa soal terkait dengan materi hari ini. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat itu di layar kalian password kode yang akan kita gunakan sebagai Sudah terlihat, Bu. media kali ini? Sudah ada beberapa teman-teman yang mengisi. Silahkan yang belum mengisi mungkin bisa segera mengisi terkait dengan materi modernisasi, westernisasi, dan konsumerisme yang kita pelajari pada siang hari ini. Silahkan. Apakah semuanya sudah mengisi? Saya sudah, Bu. Baik, karena Sudah, Bu. semua sudah mengisi, kita sampai pada akhir pembelajaran pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan mengenai materi modernisasi, westernisasi, dan konsumerisme pada hari ini? Silahkan, ada yang ingin mengajukan diri? Saya, Bu. Silahkan Mbak Syifa. Jadi dari pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang saya dapat ya, Bu, menurut saya modernisasi, westernisasi, dan juga konsumerisme ini datang melalui adanya pengaruh globalisasi di dalamnya. Dan pengaruh yang dihasilkan itu tadi, itu bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Bisa dilihat dari sisi positif dan juga negatif, tergantung bagaimana kita sebagai manusia itu memaknai dan menyikapinya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Syifa atas kesimpulannya. Jadi perubahan yang terjadi di masyarakat ini baik berkaitan dengan modernisasi, westernisasi, dan konsumerisme menjadi kegiatan yang dimana masyarakat memandang perilaku, nilai, dan norma, pengetahuan, dan lain sebagainya untuk bergerak dan mendorong masyarakat untuk berubah dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mana juga diharapkan dengan kemajuan ini
terus membawa kesejahteraan dan kemakmuran di masyarakat. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini tentang modernisasi, westernisasi, dan konsumerisme. Ibu juga sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai globalisasi yang terjadi di komunitas lokal masyarakat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Hey yo, 24/7 all day. Gonna be okay.